Dikutip dari Oke Finance, sisa BLT subsidi gaji untuk guru honorer. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan anggaran bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji tidak tersalurkan 100% ke para pekerja. Menaker Ida Fauziah mengatakan, anggaran sisa subsidi gaji ini akan rencananya diberikan para guru honorer melalui Kementerian Keuangan. Namun, pihaknya tidak mengetahui data yang lengkap untuk guru honorer yang mendapatkan sisa anggaran dari subsidi gaji. Anggaran sisa ini kita kembalikan ke kas negara dan setahu saya akan diberikan kepada guru honorer melalui Kementerian Keuangan. Karena itu saya tidak tahu berapa banyak guru honorer yang mendapatkan subsidi gaji, kata Menaker dalam video virtual, Senin, tanggal 18 Januari tahun 2021. Dia pun merinci untuk gelombang kedua periode November tahun 2020. Telah disalurkan kepada 12,4 juta penerima dengan anggaran yang sama seperti gelombang 1. Sementara untuk realisasinya telah disalurkan sebesar 14,6 triliun rupiah kepada 12,24 juta penerima. Presentasinya 98,71%. Untuk gelombang 2 ini belum tersalurkan kepada 159.727 pekerja. Sehingga total realisasi dari gelombang 1 dan 2 mencapai 29,4 triliun rupiah, atau persentasenya 98,91%. Tentu Bapak Ibu masih bertanya-tanya, kenapa tidak tersalurkan 100%? Kami menjelaskan bahwa penyebab rekening belum tersalurkan karena beragam faktor, tandasnya. Sebelumnya, Menaker Ida mengungkapkan penyebab BSU tidak tersalurkan 100%. Ada 8 faktor menyebabkan BSU belum tersalurkan ke rekening pekerja. Pertama itu adalah banyak rekening ganda atau double. Dan kedua, ada nama yang terdaftar tidak sama dan ini menyebabkan tidak valid, katanya. Lanjutnya, faktor ketiga ada rekening yang ditutup oleh bank dikarenakan bermasalah. Keempat, yaitu rekening pekerja banyak yang tidak terdaftar di clearing. Karena penerima tidak ikut clearing nasional, jelasnya. Lalu, faktor kelima adalah rekening pasif, dan keenam yakni rekening tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK). Data NIK di bank tidak sesuai dengan penerima subsidi, katanya. Sedangkan faktor ketujuh adalah rekening diblokir. Kemudian kedelapan adalah adanya cut-off. Artinya seluruh dana dikembalikan oleh kas negara. Kemudian berdasarkan berita yang dilansir dari tirto.id. Menteri Ketenagakerjaan, Menaker Ida Fauziah belum bisa memberikan kepastian. Apakah bantuan subsidi upah, BSU, atau BLT upah termin 3 akan disalurkan tahun 2021? Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU, kata Menaker Ida, dikutip dari website Kemenaker. Menurut Menaker Ida, hingga saat ini pihaknya sudah menyiapkan hasil evaluasi yang akan diberikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021, ujar Menaker. Berdasarkan data Kemenaker tanggal 18 Januari tahun 2021, penyaluran BLT upah termin 1 telah tersalurkan kepada 12.293.134 orang. Dengan realisasi anggaran mencapai 14.751.760.800.000 rupiah atau setara 99,11%. Sedangkan penyaluran BSU termin 2 telah tersalurkan kepada 12.244.169 orang. Dengan realisasi anggaran mencapai 14.693.022.800.000 rupiah. Atau jika dipresentasekan sebesar 98,71%. Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji 3,12 juta rupiah. Dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan, kata Menaker.
Dan untuk bagi pekerja atau buruh yang belum mendapat BLT upah termin 1 dan 2, menurut Menaker, dikarenakan beberapa hal seperti 1. Duplikasi data. 2. Nomor rekening yang tidak valid. 3. Rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama. 4. Rekening tidak sesuai dengan NIK. 5. Rekening dibekukan. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember tahun 2020. Seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara. Sebagaimana ketentuan peraturan Menteri Keuangan, ujar Menaker. Menaker memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah. Penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali. Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke Perbendaharaan Negara untuk menyalurkan kembali, kata Menaker Ida. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.